serba ada, selalu ada untukmu. Sobat Kom, apa kabar? Dan hari ini kita kembali berjumpa dalam O Serba. Obrolan Serba Ada, sebuah program dari Radio Praja TV yang dapat Anda saksikan di channel YouTube Radio Praja TV Bontang, dan juga kami terus mencoba untuk dapat diakses melalui perangkat Android Anda melalui aplikasi kami Radio Praja TV yang bisa Anda unduh di Play Store. Dan hari ini di studio saya sangat senang karena pada hari ini kita kedatangan pelaku yang membuat kita ke depan akan dengan mudah mendapatkan produk atau produk pertanian yang ramah lingkungan dan aman untuk kita konsumsi. Dan hari ini kita akan berbincang bagaimana sistem pertanian yang ramah lingkungan untuk menghasilkan pangan yang aman bagi masyarakat, khususnya di Kota Bontang. Dan hari ini di studio bersama-sama saya, kita sama-sama untuk ngobrol dan menambah wawasan kita bagaimana pertanian yang ramah lingkungan di Kota Bontang. Di studio telah hadir Bapak Farudin dari Dinas Ketahanan Pangan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Dan juga Pak Anwar sebagai pelaku pertanian yang ramah lingkungan. Nah Pak Farudin, kalau kita lihat ini dengan hadirnya petani yang termotivasi atau memotivasi dirinya bagaimana menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi, artinya pertanian yang benar-benar ramah lingkungan. Ini apa tanggapan dari Dinas Ketahanan Pangan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa Praja TV dimanapun Anda berada. Sebelumnya Mas Bram, kami mengucapkan terima kasih nih kepada Diskominfo melalui Praja TV telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami. Melalui media ini kami bisa menyampaikan informasi, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang, kebetulan kami di bidang ketahanan pangan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di mana mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu berkewajiban untuk menyediakan ketersediaan pangan yang aman bagi masyarakat. Nah, di sini kami memiliki dua fungsi, yaitu salah satunya adalah fungsi pengawasan. Kami memiliki menjalankan pengawasan ini secara free market dan forced market. Free market itu pangan sebelum beredar. Nah, artinya ini biasa di tingkat produksi di kelompok tani, dan kemudian post market. Kalau post market itu pangan setelah beredar. Nah, ini biasanya di retail penjual buah dan sayur, baik itu di retail modern maupun tradisional. Nah, kembali ke pembahasan kita tentang pertanian ramah lingkungan. Jadi yang pertama yang terpenting adalah saat ini di Bontang, alhamdulillah memang ada dari teman-teman kelompok tani yang sudah melaksanakan, bahkan ibarat bahasa agamanya itu istiqomah ya. Istiqomah secara kontinu, berkelanjutan melaksanakan atau menjalankan sistem pertanian yang ramah lingkungan. Sebenarnya sih kita boleh katakan organik ya. Tapi kan organik itu kan ada klaimnya. Ada klaim berupa dasar surat keputusan atau regulasi gitu dari LSO, Lembaga Sertifikasi Organik. Nah, cuman kita pakai bahasanya ramah lingkungan. Kenapa? Karena memang belum ada sertifikat dari LSO ya. Tapi sistem budidaya produksi
khususnya pangan segar asal tumbuhan itu sudah mengacu ke ranahnya organik. Artinya dari pemilihan bibit, sistem produksi di pertaniannya maupun airnya dan penggunaan bahan-bahan misalnya ada hama gitu. Ya. Jadi sudah tidak pakai bahan-bahan kimia. Ya, Jadi ya. jadi teman-teman petani ini menggunakan contohnya pestisida nabati gitu. Pupuknya pun pupuk bikin sendiri. Jadi Ya, ya, ya. hampir tidak pernah lagi menggunakan bahan kimia, pupuk dari kimia gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana nih supaya masyarakat ini tertarik gitu ya, Ya. untuk mengikuti lah bahkan atau tidak usah mengikuti, mengkonsumsi lah, mengkonsumsi bahan pangan yang aman gitu kan. Ya. Semua itu berawal dari harus diedukasi dulu. Semua harus diedukasi dengan baik. Kenapa? Karena kalau belum diedukasi ya orang belum ada kesadaran ke sana gitu benar, kan. Benar. Nah, sekarang itu banyak lah ya, khususnya yang di kami pangan segar asal tumbuhan itu terdapat cemaran-cemaran kimia, residu kimia gitu. Kemudian cemaran biologi, cemaran fisik ya. Ada 3 cemaran yang biasa kami selalu edukasi masyarakat itu. Nah, itu memang harus diedukasi dulu masyarakatnya. Jadi memang sebagian besar sudah ada yang paham, sudah banyak yang paham tentang oh ini mana yang sehat, mana yang tidak gitu kan. Nah, memang dari segi harga pasti beda. Dari segi kasat mata mungkin sekilas tidak terlihat. Benar. Tapi dari segi harga juga berbeda, yang organik dengan yang yang biasa gitu kan, yang pakai kimia gitu. Nah, bahkan di luaran kan sistem hidroponik juga lebih mahal kan. Benar. Nah, seperti itu. Nah, ya, kalau hidroponik kan dia medianya melalui air dan nutrisi kan. Nah, tapi tetap ada nutrisinya. Nah, kalau ini dari media tanah, kemudian pupuknya juga tidak pakai pupuk kimia gitu. Jadi insya Allah sih kalau misalnya kita uji gitu zero pestisida lah. Karena memang tidak dari awal tidak menggunakan itu ya. Ya betul. Nah itu sih. Memang kalau seperti yang Bapak jelaskan tadi perlu edukasi yang dalam lebih pesat, lebih dekat ke masyarakat dan lebih memotivasi masyarakat agar benar-benar pestisida itu tidak bagus gitu kan. Karena walaupun kita selalu jelaskan pestisida tidak bagus buat kesehatan, masyarakat bilang iya, tapi kan tidak sekarang. Ya, betul. Dampaknya tidak sekarang. Tidak langsung terasa gitu kan. Mungkin nanti beberapa tahun kemudian. Nah, kemudian apa yang berat juga kalau saya lihat bagaimana kita dapat memotivasi masyarakat ini untuk membeli produk yang ramah lingkungan. Rata-rata yang menggunakan pestisida itu bentuknya lebih bagus, warnanya lebih bagus kan gitu kan. Jadi dia memang jauh dari hama, tapi karena begitu pestisidanya begitu besar sehingga tidak bagus kembali ke bagaimana menciptakan pangan yang aman tadi buat masyarakat. Betul. Nah, kalau Pak Anwar nih sejak kapan Pak jadi petani? Apakah langsung tanpa pestisida atau sebelumnya bertani dengan umumnya orang menggunakan pupuk kimia atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak sebelumnya. Ya. Sebelumnya saya itu berkebun dari kimia juga. Awalnya dari kimia juga. Dan lambat laun ada program dari pemerintah, khususnya dari provinsi kemarin. Itu memang ada program untuk pestisida nabati. Nah, salah satu kelompok yang tertuju adalah saya. Itu program dari provinsi. Iya. Itu tahun di 2002.
Nah, di situ awal mula saya belajar di namanya istilah nabati. Ya, Pestisida nabati iya, tadi. seperti itu. Awalnya dari situ saya belajar, walaupun belajarnya itu cuma di otodidak, maksudnya lihat di HP aja. Dari provinsi nggak ada pelatihan atau gitu? Itu ada. Ada. Itu awalnya itu ada. Oh, Di situ saya lebih mempertajam, Ya, lebih. Oh iya. betul. Saya sebelumnya juga berterima kasih kepada provinsi karena dari awal situlah akhirnya saya belajar. Dan lambat laun kan kimia ini kalau dari segi anunya memang harus langsung instan kelihatan. Ya. Beda dengan apa yang kita bikin. Bener. Dan memang butuh waktu seperti itu membikinnya obat itu. Apa nanti fungsinya seperti apa itu memang betul-betul butuh waktu. Cuma kan saya tuh belajarnya, saya kepengen di salah satu Bontang ini ada salah satu petani yang bisa. Saya itu berusaha seperti itu supaya mereka kedepannya kan ada nanti yang bisa betul-betul main di organik seperti itu. Kalau pestisida nabati ini, Bapak bentuknya apa, Pak? Dari daun-daun. Kompos gitu ya, Pak? Ya? Kalau kompos itu larinya ke pupuk. Oh, pupuk. Ya, kalau pestisida itu dari obat-obat. Maksudnya dari daun-daun untuk ke pupuk, untuk ke hama. Oh, penyemprotannya. Dari daun-daun Bapak olah. Ya. Itu jadinya apa nanti? Cairan? Cairan. Atau, cairan. Jadi tetap disemprotkan juga? Ya, tetap disemprotkan. Gitu. Cuma kan ramah lingkungan. Kalau boleh tahu daun apa itu, Pak? Itu sudah kalau masalah nama kimia saya kurang ngerti, tapi ternyata ada di sekitaran kita. Oh, ada. Ada di sekitaran kita. Oh, iya. Itu daunnya bisa ditanam atau memang bisa? Oh. Nah, di situ sudah prosesnya. Proses inilah yang memakan waktu karena kan awal-awalnya sih saya minta sama tetangga. Oh, gitu. Tapi kan saya takutkan masa sih ini apa Anwar minta terus sama tetangga. Akhirnya saya tanam. Ternyata tanaman ini butuh proses juga. Untuk perkembangan daunnya karena daunnya yang kita pakai. Ada juga umbinya, termasuk kayak jahe, kunyit itu kan umbinya. Butuh proses seperti itu. Ada komposisinya, Pak, atau hanya satu daun saja atau bermacam-macam? Komposisinya ada. Tergantung maksudnya hamanya ini apa dulu. Kayak ulat itu beda. Jadi kayak pupuk kimia juga, Pak, ya, dilihat jamur kah, hama apakah. Jadi Bapak juga membuatnya sesuai dengan yang di lapangan itu tadi. Betul. Iya. Jadi apa namanya, ternyata pupuknya dibuat dan beda dengan kompos. Beda sekali. Ini juga masyarakat mungkin kita perlu belajar dari Pak Anwar ini bagaimana ke depan kita itu, karena kan yang namanya menyelamatkan tanah itu penting. Tidak hanya kita butuh karena bagaimana pangan yang aman, tapi bagaimana kita di rumah itu berkebun itu tidak terlalu merusak unsur tanah itu, Pak Farudin, ya. Mungkin perlu juga nanti Pak Anwar ini tidak hanya ke petani, Pak, tapi kita di rumah itu kalau di depan rumah kita selalu dikasih kimia, itu juga efeknya kurang bagus. Bagaimana kita tanah itu bisa dengan dengan aman, dengan tanpa adanya zat kimia. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita selepas jeda berikut ini. Dan sahabat Prajakom, tetap di Oserba, obrolan serba ada. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Sobatkom, kita masih di Oserba, obrolan serba ada, persembahan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang. Dan hari ini kita berbincang bagaimana upaya dari pemerintah Kota Bontang untuk dapat memberikan kepada masyarakat kota sebuah hasil produk pertanian
yang aman dengan menggait atau memperdayakan teman-teman petani untuk melakukan pertaniannya secara ramah lingkungan. Anda yang baru bergabung jangan lupa untuk men-subscribe Radio Praja TV, berikan tanda Anda suka dan nyalakan loncengnya. Nah Pak Anwar, dari tadi 92 petani dengan menggunakan bahan kimia, kemudian ada program dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berubah ke yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Apa aja Pak yang ditanam selama ini dengan produk pestisida nabati ini? Kalau sayurannya sih masuknya di tomat, kacang panjang, buncis, terong, itu semua. Semua jenis tanaman sayuran. Dan Bapak udah aplikasinya tetap di nabati itu. Artinya penjualannya Bapak kerepotan nggak Pak? Selama ini masalah penjualan nggak ada masalah, nggak ada kendala. Ada pasar khususnya Pak, atau Bapak ada yang ngambil ke tempat Bapak atau bagaimana Pak? Kalau di tempat saya Pak, khususnya ada yang ngambil, ada yang ngambil sudah. Ya. Dan Bapak tidak harus mengantar ke pasar lagi. Tidak. Dalam selama bertani ini, Bapak selalu habis ataukah ada yang produk Bapak tidak terjual atau bagaimana Pak? Selalu habis. Selalu habis. Artinya petani ini masih bisa dikembangkan. Ya. Pangsa pasarnya bagus. Nah Pak Farudin, ini pangsa pasarnya bagus. Tapi saya dan teman-teman selaku masyarakat biasa, kalau ke pasar bagaimana saya bisa membedakan produknya Pak Anwar sama produknya bukan Pak Anwar? Kan nggak mungkin saya ke pasar bilang ini ramah lingkungan ya nih. Upaya dari kedinasan gimana Pak? Iya, memang secara kasat mata itu tidak terlihat. Ya, Mas Bram, tidak terlihat secara kasat mata. Namun untuk masyarakat pada umumnya ya. Setiap pangan segar, buah dan sayur yang bukan organik bukan organik itu sebenarnya tetap ada, residunya itu tetap ada. Cuman dia ada yang di bawah ambang batas, ada yang di atas ambang batas. Nah ini kami bawa alat namanya rapid test. Jadi rapid test ini untuk mendeteksi cemaran pestisida organosfosfat. Ya. Nah, jadi bukan hanya COVID saja ada rapid testnya. Iya. Bukan hanya narkoba saja. Ini juga ada rapid testnya. Nah, dia hanya mendeteksi pestisida jenis organosfosfat. Dan ini kami sebagai bahan untuk membantu kami, sebagai alat untuk membantu kami dalam pengawasan. Jadi kami ke retail modern dan tradisional. Kalau retail modern itu toko buah dan sayur yang sudah modern. Nah, seperti di Swalayan itu biasa kami keliling juga. Kami ngambil sampel di situ, uji di tempat. Jadi uji di tempat. Untuk yang free market ini yang pangan sebelum beredar diproduksi di kelompok-kelompok tani juga kami sering datang untuk langsung mengambil dan menguji di tempat. Jadi ini 90% kami kita on the spot, uji di tempat. Nah di pasar juga ya dalam seminggu tuh ada beberapa kali lah kita keliling ambil sampel untuk dilakukan pengujian. Nah dalam setahun juga ini namanya pengawasan post market ya, pangan setelah beredar. Jadi dia berupa pengambilan sampel dan monitoring. Nah kalau
kami juga melakukan pengambilan sampel dalam skala yang lumayan besar di 3 pasar resmi yang ada di Kota Bontang ini, dan kami juga ngirim ke lab, ke laboratorium, ya laboratorium yang sudah terakreditasi dan rekomendasi dari Badan Pangan Nasional. Itu setahun 2 kali kami ngambil sampel ya di semester 1 dan semester 2. Jumlahnya ya lumayan dalam skala besar yang kiranya mewakili sampel pangan segar asal tumbuhan. Nah, kami kirim ke laboratorium. Nah, kalau hasil lab itu lebih lengkap. Jadi ada kadar kadar cemaran-cemarannya itu lengkap. Kalau ini dia hanya aman dan tidak aman. Ya, jadi kalau misalnya terjadi di lapangan temuan di atas ambang residu, dia menunjukkan tidak aman gitu kan. Nah, itu tetap akan kami bawa ke laboratorium lagi. Nah, jadi seperti itu pengawasannya. Nah, kemudian seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Anwar, memang ada kemarin program dari pemerintah provinsi, itu namanya sekolah GAP. Sekolah GAP itu Sekolah Good Agriculture Practices, cara budidaya pertanian yang baik, gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Dan yang Pak Anwar ini kebetulan nama kelompoknya Kelompok Harapan Abadi Lestari, Pak ya. Nah, ini satu-satunya nih Mas Bram di Bontang yang sudah mendapatkan sertifikat Prima 3. Jadi sertifikat Prima itu adalah sertifikat jaminan mutu keamanan pangan. Nah, jadi sertifikat ini diberikan untuk produk pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat aman untuk dikonsumsi. Nah, jadi Prima ini ada 3, Prima 1, Prima 2, dan Prima 3. Perbedaannya, kalau Prima 1 itu dia aman untuk dikonsumsi dan sudah melakukan dan atau menerapkan praktek budidaya pertanian yang baik atau Good Agriculture Practices tadi. Kemudian Prima 2 itu setengahnya. Jadi dia aman dikonsumsi tapi dia hanya menerapkan setengahnya. Nah, kalau Prima 3 itu aman, yang penting aman dulu dia. Tapi dia memang belum sepenuhnya melakukan atau menerapkan praktek budidaya pertanian yang baik. Ya, seperti itu. Biasanya kalau Prima 1 itu kebutuhannya untuk impor. Ya, jadi kalau ada petani skala besar, dia mau impor produknya, dia wajib untuk Prima 1, Prima 1, Prima 2. Kalau Prima 3 ini biasanya ya di lokal seperti kita, tapi itu sudah lumayan bagus. Karena apa? Karena tidak semua yang bisa, tidak semua yang mau. Benar. Nah, jadi di kelompoknya Pak Anwar tuh satu-satunya di Bontang yang mendapatkan itu. Ibaratnya itu sertifikasi lah. Ibarat legalitas luar tuh ada sertifikasinya. Jadi misalnya beliau ini mau memasarkan produknya di supermarket besar itu bisa. Karena supermarket besar itu biasanya ada standarnya. Minta itu standarnya itu. Ya, seperti itu. Nah, dan sertifikat Prima ini diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah di provinsi di bawah kendali dan koordinasi Kementerian Pertanian. Nah, itu Prima, sertifikat Prima. Dan kembali ke tadi untuk yang di pasaran masyarakat gitu untuk beli memang tidak banyak, yang organik itu tidak banyak. Bahkan yang mendekati organik juga memang tergolong langka ya. Nah, jadi saran dari kami sih karena memang itu tetap ada residunya, setidaknya bisa dikurangi walaupun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Dikurangi dengan cara dicuci gitu, cuci dengan bersih gitu kan. Nah, seperti itu, minimal hanya mengurangi lah. Nah, kecuali dia klaimnya sudah organik. Nah, kalau klaim organik itu maka hasil labnya wajib dia zero pestisida tuh, tidak ada pestisida ya. Karena sekarang banyak penyakit kan. Ya, karena secara tidak sadar itu kita mengkonsumsi itu bahan-bahan yang tidak aman. Ya, mungkin dampaknya tidak sekarang, mungkin ya 10 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan. Ya, seperti itu. Jadi ya tetap kita sambil mengedukasi masyarakat lah gitu.
Nah, kalau ke depan ini kan baru satu nih yang punya sertifikat kelompoknya Pak Anwar. Iya. Dan katanya produk yang dihasilkan selalu habis. Dan saya mungkin nggak pernah kebagian karena mungkin hasilnya sedikit, yang membutuhkan banyak kan gitu. Ke depan kira-kira kelompok-kelompok petani yang lain ada peluang nggak Pak untuk mendapatkan sertifikat seperti halnya kelompok Pak Anwar ini? Iya, peluang tuh ada Pak, tergantung niat dan kemauan sebenarnya. Mungkin nanti Pak Anwar bisa bercerita itu kendalanya di mana, ya, kenapa teman-teman di luar itu masih belum gitu menggunakan itu, karena mungkin salah satunya dengan kimia itu lebih cepat Pak ya. Ya. Misalnya gini, misalnya ada tanamannya gitu, kebunnya ada hama atau pemangsa gitu ya. Kalau dengan kimia itu cepat. Cepat langsung. Iya, itu salah satunya. Ada dampaknya gitu Ya, kan? sama dengan pupuk. Iya. Pupuk kalau kimia itu lebih cepat. Iya. Nah, kalau dengan nabati jadi Prosesnya lama. ya bisa lama. Nah, itu mungkin salah satunya. Iya, iya. Nah, itu. Gimana tuh Pak Anwar? Apakah ada upaya dengan kelompok-kelompok petani yang lain? Pernah nggak mereka datang ke Bapak atau belajar, atau Bapak mendatangi mereka, ayo kita beralih ke Vertisida nabati ini, atau bagaimana Pak Anwar? Kalau untuk sementara saya fokuskan di teman-teman kelompok saya dulu Pak, memperlihatkan ke teman-teman yang lain sebenarnya Anwar ini benar nggak melakukan seperti ini. Jadi saya mungkin tuh pengen jadi percontohan gitu Pak ya. percontohan sebagai ke teman-teman dulu, walaupun sekarang ada beberapa khususnya di cabai. Di cabai ini ada sudah beberapa teman-teman yang saya kasih, yang saya bikin itu saya kasih dengan, karena ada beberapa cabai itu yang paling rawan itu istilah di perkebunan itu pate atau hitam dia buah itu akhirnya jadi hancur. Itu salah satunya. Ada sudah beberapa teman yang saya kasih, yang saya bikin itu saya kasih pakai supaya kedepannya ketertarikan mereka itu ada seperti itu. Nah, kalau Vertisida nabati ini Pak Anwar ada nggak keinginan jual vertisidanya aja selain produk pertaniannya Pak? Kalau untuk sementara untuk menjual enggak, Oh iya. saya kepengen Karena enggak. Bapak juga masih kurang gitu mungkin Pak ya. Selain dari itu, saya kepengen ada ciri khas di Bontang. Saya kepengen kedepannya ada ciri khas di Bontang, bahwa di Bontang petani Bontang itu bisa. Itu salah satunya saya yang kepengen mengembangkan seperti itu. Mengembangkan pestisida, bahwa di salah satu petani Bontang ada yang bisa. Itu yang kepengennya saya. Iya. Jadi pengen jadi percontohan, Ya. pengen dikembangkan dulu secara bagaimana terus dicoba Ya, artinya terus Pak. dicoba. Iya. Kalau Vertisida nabati ini, kalau misalnya katakanlah hama jamur Ya. di tanaman, aplikasinya berapa lama sih Pak? Sampai jamurnya hilang itu? Aplikasi jamur, khususnya di jamur ya. Di jamur itu ada beberapa aplikasi, maksudnya tergantung dari hama itu dulu. Maksudnya karena kan ada sebenarnya sih sebelumnya itu lebih bagus. Maksudnya sebelum kena kan mengantisipasi. Bapak perlu hafal nih tanaman ini kayaknya udah mulai Ya. terpapar. Karena kan ada beberapa nabati itu, ada yang kotak, ada juga yang sistemik, maksudnya yang sudah beberapa hari kemudian baru kena. Seperti itu. Ada memang dibikin kontak, maksudnya hari itu juga mati. Bisa juga. Bisa juga. Tergantung dari kondisi cuaca. Seperti halnya sekarang ini musim hujan ini kan ekstrimnya luar biasa ini. Iya. Petani itu cara mengantisipasinya itu luar biasa juga. Pengeluarannya mereka itu luar biasa. Jadi hal-hal apa yang mereka harus lakukan, apa yang harus mereka antisipasi, seperti itu semua butuh proses. Butuh proses. Ya, di situ. Dan ternyata jadi petani itu tidak gampang baru. Tidak hanya tanam panen ya. Iya. Tidak hanya tanam panen. Apa susah jadi petani? Tanam, buah, panen gitu.
Ternyata tidak semudah itu, Pak. Tidak semudah itu, Pak. Perlu apa namanya pembelajaran, pengawasan, ada iklan itu apa dirawat seperti anak sendiri gitu. Iya. Jadi apa ke depan tetap berupaya bagaimana pupuk nabati ini dapat terus dikembangkan, Pak ya. Ya. Sambil apa berupaya juga nanti ada pihak-pihak yang ikut apa mengembangkan produk pangan yang aman, Ramah produk lingkungan. aman yang organik ini. Kita berharap ke depan itu mungkin Bontang ini jadi pelopor mungkin Pak Fahrudin ya. Artinya di pasar-pasar itu memang benar produk-produk kita sudah bebas dari apa pupuk kimia. Nah, jadi apa namanya kalau yang sertifikat Pak Anwar tadi kategorinya apa Pak? A ya. Prima A, Prima 1. Prima 3. Prima Prima 3. 3. Oh. Ya, betul. Prima 1 belum. Belum. Wah, moga-moga ke depannya Ya. Prima 1 ya Pak ya. Ekspor ya. Ekspor. Tapi paling tidak kalau Prima ini apa namanya kalau kita lihat di wisata-wisata itu ada yang petik langsung makan gitu bisa gak? Enggak. Oh bisa Pak? Masuk, Pak, masuk. Masuk sudah ya? Iya. Oh, artinya udah aman, tinggal gosok-gosok nggak perlu dicuci. Jadi menarik sekali Pak Anwar, Pak Fahrudin. Namun sayang sekali waktu yang membatasi perjumpaan kita. Tapi ke depan kita berharap yang namanya produk aman bagi masyarakat Kota Bontang ini dapat terus berkembang. Artinya kalaupun sekarang nih kita masih bingung membedakan mana yang organik, mana yang tidak. Tapi ke depan kita berharap produknya itu sudah benar-benar aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, walaupun tanpa harus proses pemasakan dan pencucian yang dalam durasi yang panjang gitu. Nah sebelum kita tutup perjumpaan kita, mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Fahrudin? Ya baik, saya ingin menambahkan yang pertama kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang melalui media ini kami menghimbau kepada masyarakat kami istilahnya kami punya semboyan kalau tidak aman itu bukan pangan. Iya. Nah, jadi kami menghimbau untuk gitu. ya ya lanjut Pak. karena Bontang ini lahan pertaniannya sedikit ya, tidak sebanyak daerah-daerah tetangga kita. Kami menghimbau untuk kepada masyarakat Kota Bontang mungkin kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan kita untuk budidaya sayuran-sayuran sehat yang melalui media-media polybag ya. Kalau dulu kami ada namanya P2L, pekarangan pangan lestari ya. Jadi itu dia memanfaatkan pekarangan-pekarangan sekitar untuk ditanami sayur-sayuran. Nah, minimal ini untuk ketahanan pangan keluarga dulu. Ya, menuju ke ketahanan pangan perkotaan kan. Nah, itu agar apa? Agar yang kita konsumsi itu semuanya sehat gitu. Benar. Jadi kita bisa di hari-hari libur kita bisa memanfaatkan pekarangan melalui media-media polybag untuk budidaya sayuran lah minimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk pelaku usaha baik itu teman-teman kelompok tani atau pelaku usaha penjual buah pangan, buah dan sayur. Ya. Melalui media ini kami ingin memberitahukan bahwa kami dari dinas melakukan pelayanan uji rapid tes pestisida untuk mendeteksi khususnya pangan segar asal tumbuhan, buah dan sayur. Ini kita bisa mendeteksi melalui alat rapid test ini tentang kadar keamanan cemaran kimia pada pangan segar asal tumbuhan. Ini gratis ya, ini gratis tidak dipungut biaya, silakan menghubungi kami. Dan ini alatnya cukup simpel, jadi misalnya buah atau sayur kami ngambil sampel Mas Bram. Biasanya kami satu komoditi misalnya terong itu kita ambil sampelnya 2 gram. 2 gram itu kita masukkan di tabung, ini namanya tabung sampel. Kita masukkan, kita iris-iris dulu, baru dimasukkan di tabung sampel. Nanti ada cairan reagentnya. Nah, kami campur,
kemudian kami ratakan. Nah, singkatnya melalui alat ini nanti ada apa namanya, test kitnya nanti menunjukkan batas-batas cemaran aman dan tidak aman, seperti itu. Jadi ini gratis untuk pelaku usaha pangan segar untuk atau di teman-teman kelompok tani. Silakan bisa menghubungi kami. Ini ada layanan untuk test kit pestisida gratis. Ya, alhamdulillah. Ini buat kawan-kawan yang bergerak di pelaku usaha perdagangan buah dan sayur, ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini menyediakan alat untuk Anda menguji coba apakah yang Anda jual itu aman buat dikonsumsi atau melebihi ambang batas. Aduh, sebenarnya saya lebih banyak kepengen ngobrolin ini, menarik gitu. Jadi cuma saya harapin ke depan tuh Pak Anwar bisa ngembangin pestisida nabati ini lebih banyak gitu Pak. Jadi kita bisa ikut-ikutan di rumah, tidak harus beli pupuk kimia, tapi lebih, karena kalau pupuk kimia kan kita lebih ke binatang peliharaan juga, kadang-kadang dapat mengganggu kesehatan, macam-macam lah artinya, termasuk diri kita pribadi. Tapi sayang sekali waktu yang membatasi perjumpaan kita. Pak Anwar, terima kasih. Ada lagi Pak? Ya, boleh. Mudah-mudahan ini dilihat juga sama provinsi ya. Ya. Jadi mungkin untuk program sekolah GAP-nya bisa dilanjutkan lagi, karena dari teman-teman petani Pak Anwar ini adalah alumni GAP. Tahun berapa Pak kemarin? 2022 ya? 2022 sampai sekarang masih sustainable, berjalan. Nah, jadi kalau GAP ini tetap dilaksanakan, maka mudah-mudahan harapan kita akan banyak dari teman-teman kelompok tani nanti yang akan melanjutkan budidaya pertanian yang ramah lingkungan. Betul sekali, ada Pak Anwar baru. Pak Anwar, Pak Farudin, terima kasih kehadirannya di studio. Semoga dalam waktu ke depan kita dapat berjumpa lagi, mungkin lebih ngobrolin pestisida nabati Pak Anwar itu bisa diaplikasikan ke mana aja, mungkin gitu. Setelah Bapak coba ya Pak ya. Oke, sahabatkom, sampai di sini perjumpaan kita di Oserba, obrolan serba ada hari ini, dan tetap saksikan Radio Praja TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.